Shalom. Kebetulan ya, kita ada di bulan April ya, bulan April minggu kedua ya, bulan April minggu kedua Tuhan. Tadi Jumat ada Jumat Agung, dari Minggu Paskah ya, dan kebangkitan Yesus ya, dari segala kematian. Dan entah Anda sudah merasakan kebangkitan dan kematian itu berapa lama? Sejak Anda Kristen kah? Sejak Anda lahir baru kah? Sejak Anda mengatakan bahwa saya lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, sebelum baptis pun saya sudah sungguh-sungguh Pak, gitu kan? Nah, ada juga perjalanan kekristenan, perjalanan iman kita masing-masing ada waktu gitu ya. Ada hal yang kita kerjakan bersama-sama dan ada hal yang kadang-kala berbeda satu dengan lain-lainnya. Tetapi yang sama adalah bagaimana Kristus sebagai kepala gereja yang menjadi sentral dalam setiap kehidupan kita semua. Amin. Nah, pagi hari ini saya ingin berbicara mengenai kesempurnaan karya salib. Ya. Kesempurnaan karya salib. Saya percaya bahwa salib ini atau karya salib itu sempurna. Tetapi di dalam kekristenan kita kadang-kala kesempurnaan dari karya salib ini biasanya tidak terjawabkan atau tidak teraplikasikan atau tidak kita rasakan dengan sungguh benar bagaimana dahsyatnya karya Yesus. Jadi rupanya pandemi yang selama ini terjadi dengan orang membuat siaran-siaran seperti itu, ternyata ada sesuatu karya yang sangat besar, ada suatu jalan yang sangat besar, sehingga banyak orang tercerita, wah ya. Dan mari Bapak Ibu, kita jangan menggenapi yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Amin. Coba kanan diri Anda, kan kita semua orang yang dulu kan, yang sudah di awal gitu kan. Tetapi biarlah kita menggenapi bahwa kita tetap setia sampai pada akhirnya. Amin. Nah, karena itu mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di momen-momen seperti ini, di dalam karya salib Yesus, di dalam kematian Yesus, meskipun tiap bulan di awal minggu kita selalu peringati dan selalu kita bersama-sama ada di dalam perjamuan kudus, mari ini jadikan sebuah sentral. Jangan lupa. Jangan sesuatu hal yang terlewat gitu saja. Nah, makanya kemarin saya sudah saksikan pada waktu saya ada di Trinity, bagaimana saya merasakan wah dahsyat gitu ya, luar biasa. Pada waktu ada hal-hal yang dibukakan, ada spirit yang boleh saya tangkap, dan itu seharusnya menjadi sebuah bagian dalam setiap kehidupan kekristenan kita, sehingga kekristenan kita adalah kekristenan yang hidup. Kekristenan kita tidak hanya monoton, kekristenan kita tidak hanya begitu-begitu saja, kekristenan kita bahkan tidak akan meluncur ke bawah, tetapi kekristenan kita akan semakin naik tidak. Amin. Nah, kesempurnaan karya salib Bapak Ibu yang dikasih Tuhan di dalam Matius 26 ayat 36 sampai 56, cukup panjang ayatnya. Bapak Ibu nanti bisa baca di rumah juga. Saya bacakan ya Bapak Ibu ya, saya bacakan, nanti Bapak Ibu boleh ulang di rumah. Matius 26 ayat yang ke-36 mulai sampai ayat yang ke-56. Di taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ingat apa yang Tuhan katakan? Tinggallah di sini dan berjaga-jaga. Jadi seperti seorang sampah yang berjaga-jaga, gitu ya. Itu perintah Tuhan. Realitanya gimana? Coba kita baca lalu ya. Ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, kalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripada
seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu. Ada sebuah perbedaan sedikit memang di kedua. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapat mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Setelah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia menyerahkan aku sudah dekat. Ayat yang 36 sampai 46 saya bagikan menjadi 2 bagian. Ayat 36 sampai 46 saya simpulkan dalam 3 kalimat, 3 kata, yaitu perjuangan Yesus melawan egonya dan kehendaknya sendiri. Jadi pada waktu seorang Kristen yang mengikut Kristus, pada waktu seseorang yang mengaku bahwa dia adalah pengikut Kristus, maka dia juga harus belajar mengenai ayat-ayat ini. Jadi kita tidak mengalami proses kekristenan kita dengan sendiri. Kita tidak mengalami proses kekristenan kita tanpa ada sebuah teladan. Tetapi kita mengalami sebuah proses kekristenan kita, iman kita, dengan sebuah teladan dari Yesus Kristus. Ya kan? Di dalam ayat-ayat itu bagaimana Yesus yang dengan takut, yang dengan kesedihannya, dia harus berdoa di taman Getsemani dan dia harus berjuang dengan egonya. Dia harus berjuang dengan kehendaknya. Dia harus melawan itu. Percayakah bahwa setiap proses yang kita alami bahwa Yesus ada dalam setiap kehidupan kita? Percayakah bahwa setiap proses sedang terjadi, sesungguhnya di situ Yesus sedang bersama dengan kita? Dan kita juga sangat yakin bahwa pada waktu kita ada di dalam setiap tantangan kehidupan Kristen kita, pada waktu kita setiap ada di dalam setiap persoalan dan pergumulan hidup kita percaya ada Yesus yang melihat, Yesus yang menyertai kehidupan kita, Yesus yang mengangkat kehidupan kita, Yesus yang selalu menggendong kehidupan kita. Dan perjuangan kita adalah mengalahkan kehendak kita sendiri. Dan perjuangan kita adalah mengalahkan egosentris kita sendiri untuk mengikuti kehendak Tuhan. Benar? Nah, karena itu bagian yang kedua terlebih dahulu, ayat 47 sampai 56. Nanti Bapak Ibu baca ya di rumah ya. Saya simpulkan saja dari PR. 47 sampai 56 ada sebuah praktek budaya kerajaan Allah. Bagaimana pada waktu dia ingin ditangkap, pada waktu mau ditangkap dan dicium oleh Yudas, sebuah ciuman yang sangat luar biasa. Tetapi disitulah pengkhianatan terjadi. Tetapi Yesus dengan sangat luar biasa, dengan dia mengatakan, inikah artinya ciuman itu? Gitu kan? Anda sudah lihat sahabat yang di-share oleh Domi di situ? Kalau nggak punya Google Drive memang agak susah karena dia harus link dengan Google Drive. Bagaimana pada waktu Yesus ada dengan murid-muridnya pada waktu perjamuan malam itu, ya kan, digambarkan di situ dengan pesta pora dan segala macam. Lalu ada sebuah perjalanan mereka ke taman Getsemani dan mereka berdoa, dan pada waktu Yudas datang dengan gerombolannya, dengan orang-orang yang ada, dengan tentara yang ada pasukan, lalu menangkap Yesus, tapi dengan sangat besar kasih dan nyata, dengan sangat luar biasa, Yesus tetap berdiri di atas kebenaran firman Bapaknya. Dia tetap bisa mengampuni, dia
asli orang yang telah mengkhianati, bahkan yang berbuat jahat. Pada waktu Petrus ingin membelanya dan dia putuskan telinga itu, Yesus dengan enaknya, udah gak usah sarukin aja gitu kan. Dan dia angkat tubuhnya dan ditinggalkan kembali. Ada sebuah kehidupan, ada satu gaya hidup yang kita bisa belajar bersama-sama. Bagaimana Yesus menyatakan kasihnya, Yesus menyatakan kuasanya. Dan salib, biasanya ada orang mengatakan itu adalah sebuah kutuk atau kebodohan. Ya kan? Apaan Tuhanmu? Gitu kan? Apaan gitu kan? Raja, katanya raja. Dan barang siapa disalib itu adalah orang yang terkutuk. Itu dulu kan itu sesuatu hal kebodohan. Ada ayatnya. Lalu yang kedua, salib adalah pengkhianatan yang tadi yang saya katakan oleh Yudas. Aneh juga ya, kalau kita lihat film itu gitu ya, kita tahu jalan ceritanya gitu ya. Kita sudah tahu beberapa tahun gitu, sudah pernah. Pada waktu kita lihat filmnya, kok sampai begitunya gitu ya, Yudas ya. Tapi kalau nggak ada Yudas, kira-kira ada salib nggak ya? Jadi mau bersyukur, mau apa? Ya itulah sudah ini dia. Ada sebuah pengkhianatan. Lalu yang ketiga, ternyata ada sebuah kedagingan, yaitu materi yang dikejar oleh Yudas. Setidaknya dia hanya ingin menerima 30 keping perak, meskipun akhirnya dia kembalikan lagi kan. Sesuatu hal yang gak akan, ya itulah. Jadi kan, bentar, saya belum masuk dalam aplikasi. Bentar ya. Bentar. Nah, salib yang terakhir kadang-kala dikatakan bahwa itu adalah sebuah kekalahan atau kehancuran. Dan stigma ini harusnya sudah tidak ada lagi dalam kehidupan kita. Amin. Stigma ini yang mengatakan bahwa pada waktu kau mengikut salib, pada waktu kau mengikut Tuhan, sesungguhnya hidupmu jauh dari yang namanya kutuk, jauh yang namanya kebodohan, jauh yang namanya pengkhianatan, jauh yang namanya hanya materi dengan segala kedagingan manusia, dan jauh juga dari segala kehakalan atau kehancuran. Mari jangan hidup di dalam stigma ini. Amin. Kalau boleh dicoret, ini dicoret semua gitu ya. Amin. Nah, saya kembali ke apa seharusnya, gitu ya. Jadi stigma tadi, yang 4 tadi, mari kalahkan dengan hal ini. Saya bagi 2 saja, salib yang merupakan kemenangan dan salib yang merupakan kemuliaan dan promosi. Salib yang merupakan kemenangan adalah salib yang mengatakan perjuangan dan penderitaan. Ya. Salib yang merupakan kemenangan mungkin bagi orang dunia ini sebuah kontradiksi. Katanya menang, tetapi kenapa harus berjuang dan penuh dengan penderitaan? Katanya penuh dengan kemuliaan dan promosi, nanti bagian yang kedua ada. Tetapi kenapa harus ada perjuangan dan penderitaan? Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada waktu kau menyatakan bahwa salib itu adalah kemenangan, maka jangan pernah gentar dengan setiap perjuangan yang harus bersama-sama kita kerjakan. Gak ada satu orang pun yang tidak berjuang sebagai orang Kristen, ya kan? Sehebat apapun, setinggi level orang tersebut. Dulu pada waktu kita menerima sharing firman Tuhan dari Oma Evi, kita katakan bahwa luar biasa gitu ya, seorang Oma yang berjuang dengan semua yang ada. Tetapi kita selalu saksikan bagaimana
perjuangannya terus berjalan kan. Nah, perjuangan inilah mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita terus boleh berusaha untuk terus mengingat salib Kristus, sehingga perjuangan kita tidak akan berhenti di tengah jalan. Kiranya perjuangan kita boleh terus lakukan dengan mengalahkan kedagingan, keegosentrisan kita dan kehendak kita sendiri. Itulah penderitaan yang biasanya kadang-kala kita harus tanggung di dalam kehidupan kita. Itulah biasanya penderitaan yang biasanya orang Kristen jauhi, karena dia lebih suka melakukan kehendaknya sendiri, dia lebih suka melakukan yang namanya kedagingan daripada hal yang lain mengikut Tuhan. Kalau salib itu merupakan sebuah kemenangan, maka Anda akan tahu di dalam setiap perjuangan yang sedang Anda pertahankan, di dalam setiap perjuangan yang sedang Anda kerjakan, Anda tahu bahwa ada kemenangan di atas semuanya. Kalau Anda menyatakan bahwa salib itu adalah sebuah kemenangan, meskipun Anda mungkin seakan-akan saat ini merasakan sebuah penderitaan yang besar, penderitaan yang ada, tetapi karena Anda tahu bahwa ada kemenangan, maka Anda terus tetap akan setia di dalam setiap penderitaan yang sedang kita alami sekarang. Amin. Lalu apa yang biasanya membuat orang tidak tahan berjuang dan mundur dari penderitaan? Apa biasanya? Apa? Kelamaan. Pak, perjuangannya kelamaan, Pak. Penderitaannya terlalu berat, Pak, gitu ya. Nah, nanti ketiga saya akan nyatakan ada nanti aja. Biasanya itu kan, biasanya ada hal-hal yang di dalam kekristenan kita, makanya orang mengatakan, ya Pak, jangan terus berbicara mengenai rohani, jangan berbicara dengan hal-hal yang jasmani sedikit. Itu bukan bagian kita, itu kan. Kemarin saya sharing di komunitas disabilitas, bahwa ada pertanyaan, Pak, orang Kristen masih bisa nggak berdosa? Pak, jadi orang Kristen apa dia bilang katakan kemarin tuh, yang pertanyaannya yang pokoknya poinnya, masih nggak seorang Kristen masih bisa berdosa atau dia harus sempurna meninggalkan kedagingannya? Dikatakan seperti itu. Bapak Ibu, teman-teman disabilitas, ya kalau mungkin tanpa saya membeda-bedakan ya Bapak Ibu ya, kadang-kadang kita mengatakan, wah mereka perjuangannya berat gitu ya. Jadi mungkin mereka mengatakan, enak kalian nggak disabilitas gitu ya, buat mereka mengatakannya begitu kepada kita mungkin. Kalau saya kan sudah ada pergumulan, ada disabilitas gitu kan. Makanya saya harus berhati-hati dengan apa yang saya sampaikan, dalam pengertian tetap kebenaran ditampilkan, tetapi mereka tidak bisa atau mereka tidak fokus kepada disabilitasnya atau kekurangannya, keterbatasannya. Mereka akan susah untuk menerimanya, ya kan? Misalnya dengan segala sakitnya, dengan segala keterbatasannya, ada yang hanya di kursi roda, ada yang tunanetra. Mereka mengatakan, saya harus menderita seperti ini. Kadang-kadang kan mempengaruhi psikisnya, ya kan? Kita aja pilek mempengaruhi, kita aja batuk, Pak udah bawain ke suami ke istri, udah jangan dekat-dekat. Dia yang di kursi roda, dia yang nggak bisa
muncul antara kita harus pegang kebenaran kekalnya dan kita harus tahu apa keseharian atau budaya yang terus harus kita kerjakan seperti tema kita. Dan ini tidak bisa dilepas, Bapak Ibu. Ada sebuah dasar, ada satu nilai yang ada. Setelah sering gitu, ada tuh ribut di grup. Padahal baru sekali gitu ya, langsung terjadi sesuatu hal dan akhirnya terjadi sesuatu yang konflik di dalamnya. Jadi nggak kamu juga ya, saya pikir kenapa saya ada di sini juga ya. Semangat aja luar biasa. Gitu ya. Sekali-sekali harus yang punya rumah gede. Gak Bapak Ibu, gak tahu saya Bapak Ibu saya sharing ini, saya sharing sebagai hamba Tuhan. Saya merasakan bahwa ada kasih karunia Tuhan, ada kekuatan Tuhan untuk saya secara pribadi ya Bapak Ibu ya, untuk ada dalam sebuah pelayanan yang seperti ini. Pernah ya Bapak Ibu ya? Karena kalau kan seorang hamba Tuhan, seorang pendeta mungkin dia akan berpikir pada satu titik, dia akan berpikir, dia akan merenung dan dia akan ada sebuah bedah. Bapak Ibu ingat khotbah saya waktu bulan lalu? Saya katakan apa? Di rangkaian khotbah itu, saya katakan begini kan, saya tidak akan meninggalkan kasih karunia. Ingat kan? Sore ke malamnya ada teman saya telepon, Pak pendeta gembala yang ada sekarang ada masalah lah, lalu dia keluar. Sebenarnya pada waktu gereja ini mau diserahkan, ada 3 orang yang menjadi acuan buat dia menyerahkan gereja ini karena dia akan pindah pada mantau, pasti kalau kita tahu. Dia akan pindah ke Samarinda. Nah, ada 3 orang dan salah satunya adalah saya. Gerejanya di Teluk Naga di kampung apa itu? Sebelum kita ke Lumbung Jawa kan kita lewati di Teluk Naga daerah sana. Sebenarnya pada waktu itu kita musyawarah pada sampai yang dia kan orang Jawa, jadi kita bicara orang Jawa. Tidak bisa saya bilang, saya kan ada pengembala juga, mungkin. Yang jauh-jauh paginya, siangnya saya khotbah, malamnya ada begitu. Itu saya ingat bapak saya. Semuanya 300 waktu itu. 300 semua sudah settle, semua ada. Ya seperti itulah. Karena nanti kapan-kapan saya sering. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, biasanya perjuangan, biasanya penderitaan itu kadang-kadang kita harus bertahan di dalamnya, meskipun ego, meskipun kehendak, meskipun sesuatu hal kedagingan, itu kita berontak. Tapi ingat, Yesus tetap setia dalam perjuangan itu. Amin. Jadi apa yang kau sedang perjuangkan, apa yang kau sedang menderita, pahami. Saya memahami kemenangan seperti ini. Saya sharing dari perjalanan pelayanan. Saya bukan sharing dengan semua hal yang, jadi image kita harus kita ubah. Maaf kalau ada sesuatu hal yang mungkin tidak sesuai. Tapi saya ingin katakan begini, biasanya orang kemenangan itu kan begini Pak, kemenangan itu adalah menerima sesuatu hal yang langsung besar, berat gitu kan. Tapi kadang-kadang Tuhan membawa kita kepada kemenangan, sesuatu hal yang kita pahami bahwa itu adalah jalan dan cara Tuhan bagi kita. Artinya begini, realnya saya bawa kepada aplikasi pelayanan dan perjalanan kehidupan sebagai hamba Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya dalam pelayanan sepanjang pelayanan ini, saya bisa merasakan bagaimana penyertaan, bagaimana berkat Tuhan, bagaimana apa yang Tuhan kerjakan, dan semuanya adalah penggenapan Tuhan. Itu yang biasanya kadang-kala orang nggak ngerti. Contohnya, waktu itu kita
kita bisa bersama-sama. Ini real ya, ini bukan sesuatu hal yang disombongkan, sesuatu hal yang bagaimana, tetapi pahami ini adalah sesuatu, meskipun ada penderitaan, meskipun ada perjuangan, tetapi ada titik-titik langkah-langkah bagaimana Tuhan menyatakan caranya dan jalannya dan mujizatnya. Bagaimana Tuhan mengizinkan untuk kita pergi bersama-sama ke Israel. Bagaimana Tuhan mengizinkan pada akhirnya saya tidak pernah pada akhirnya ada mobil, meskipun dulu ada yang pinjam dari Rema, ada di sini juga beberapa usaha ada, di sini juga ada yang kasih pinjam dulu. Hal-hal yang kadang-kadang, Pak, kan enaknya langsung dibawa ke showroom, Pak, langsung mobil baru. Bapak Ibu, mari berpikir, mari apa ya, merenungkan bahwa setiap titik-titik langkah-langkah ini adalah sebuah jalan dan cara Tuhan. Kadang-kadang Kristen, kadang-kadang orang Kristen, Pak ini kan sepele, Pak ini kan kecil, Pak ini kan biasa. Sehingga dia menguji kita. Sehingga saat ini bagaimana Tuhan terus mengatakan hal-hal yang ada. Makanya tadi yang saya katakan tadi kan di kesan saya tadi, kenapa Pak? Ada dalam pelayanan seperti itu. Ya, kita jalani, gitu kan? Kita jalani bersama. Nah, jadi Bapak yang dikasih Tuhan yang terpenting adalah ini. Yang ketiga, keluar dari proses dengan cara yang benar. Amin. Keluar dari proses tantanganmu, keluar dari proses penderitaanmu. Dulu ada yang, saya pernah katakan ini kan, dulu ada yang mengatakan, Pak, Bapak gak rindu ya sebagai hamba Tuhan pelayanan kemana-mana. Saya bilang saya rindu dan tapi gak tahu bagaimana Tuhan bawa itu. Meskipun orangnya itu kalah, sayang kan? Dia yang berkata-kata, dia yang memotivasi saya, dianya kalah, dianya hancur. Saya tangkap ini sebagai suatu renungan. Dan setelah saya renungkan, ya boleh kita katakan ini kan kata-kata dia, jadi mungkin dalam setiap kata-kata ada doa dan segala macam. Nah, proses yang cara yang benar itu begitu Bapak Ibu. Seperti apa yang saya alami. Cara yang benar bagaimana kita meresponi Tuhan dan kita bawa kepada Tuhan, kita doa kepada Tuhan dan kita ikut dengan apa yang Tuhan izinkan ada dalam firman kita. Kalau saya enggak, maaf ini enggak terjadi karena memang sudah terjadi. Kalau saya enggak apa Tuhan, enggak mungkin saya kemana ke sana dan segala macam kalau ada sebuah respon yang sama. Tapi bagaimana sekarang Tuhan bawa hal itu dan Tuhan izinkan itu sudah dua ya, itu bagian saya. Mungkin bagian Bapak Ibu berbeda. Nah, karena itu yang ingin saya tekankan, bagaimana kita keluar dari setiap proses yang sedang kita alami dengan cara yang benar, dengan jangan mudah untuk bersungut, jangan mudah untuk komplain, jangan mudah ya begini terus sih dan segala macam. Bagaimana Anda bisa melihat titik demi titik bagaimana Tuhan akan dan luar biasa, ya kan? Kita saya dalam minggu kemarin berbicara dengan teman-teman pendeta Bapak Ibu.
Nah, karena itu bagian yang terakhir atau yang kedua, kalau tadi kan perjuangan dan penderitaan Bapak Ibu sebagai salib merupakan kemenangan. Yang kedua, salib merupakan kemuliaan dan promosi. Amin. Ya, ini lebih contohnya. Karena kemuliaan dan promosi yang datang dalam kehidupan kita itu adalah kita harus kerjakan dengan prosesnya Tuhan. Katakan amin. Amin. Ya. Makanya tadi di ayat tadi begitu Petrus tidak ikut prosesnya Tuhan, dia akhirnya jadi pengkhianat. Ya. Tetapi kadang-kala yang harus kita pahami ini, mengapa prosesnya terus berlanjut? Mengapa Tuhan tantangannya terus ada? Karena yang pertama sampai sesuai dengan tujuannya. Karena Tuhan punya tujuan yang besar dan rencana yang tidak sembarangan. Makanya tadi saya katakan bagaimana kita terus mengikuti dan kita akan semakin dibukakan dan semakin dibukakan dan hal itu menjadi bagian Anda, bagian kita. Karena kita ikut prosesnya Tuhan di dalam hidup ini. Mengapa prosesnya terus berlanjut? Karena kadang-kala kita masih terus hidup di dalam keegosentrisan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sadarkah bahwa pernah saya singgung pada waktu itu, kenapa seseorang Kristen masih ada dalam lembah? Mengapa seseorang Kristen masih ada dalam tantangan prosesnya dan tidak pernah selesai-selesai? Karena dia selalu komplain, karena dia selalu menggerutu, karena dia selalu lemah di situ. Dan pada waktu seseorang ada di dalam lembah, di dalam tantangan, dan dia bersyukur, dan dia tetap memuji Tuhan, dia terus akan diangkat keluar dari proses dan tantangan. Kenapa orang Israel harus berputar dan berputar? Karena dablak. Jadi kita jangan dablak, supaya kita keluar dari proses yang ada. Mari ikut prosesnya Tuhan. Yang namanya prosesnya Tuhan bukan proses kita. Yang seperti tadi saya saksikan. Kalau proses kita pasti maunya sesuai dengan apa yang kita mau, dengan kedagingan dan semuanya. Tetapi kalau kita belajar hari demi hari, titik demi titik, kita akan semakin dibukakan bagaimana Tuhan menyatakannya di dalam prosesnya, janjinya digenapi di dalam hidup ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau seseorang di proses Tuhan dihancurkan, ya, kalau sebuah berjalan dihancurkan, maka dia akan semakin dibentuk dan semakin akan dibentuk. Dan kalau seseorang dihancurkan, atau pada waktu seseorang ada dalam proses Tuhan, dia akan melihat bagian mana yang terus dia akan bentuk. Kalau misalnya dia bentuk dan dia katakan, oh ya ini siap, oke. Tetapi kalau ini belum siap, dia akan terus bentuk dan terus Tuhan akan izinkan hal itu terjadi sehingga mencapai tujuannya. Oh ini doanya kurang, oh ini baca firman-Nya kurang, oh ini Tuhan terus akan bentuk itu dalam hidup sehingga budaya kerajaan Allah terjadi di dalam hidup. Amin. Mau itu proses Tuhan. Haleluya. Yang kedua, pertahankan budaya yang benar. Kalau engkau ingin dipromosikan, kalau engkau ingin kemuliaan yang daripada Tuhan, pertahankan budaya yang benar. Pertahankan budaya yang benar artinya ketika karakter Anda berubah serupa Kristus, di situ Tuhan akan percayakan kerajaannya. Besar loh Bapak Ibu ini. Ketika karakter Anda berubah serupa Kristus, di situ Tuhan akan percayakan kerajaannya. Lembah dan tantangan merupakan alat dan sarana. Demikian juga atau termasuk juga kenyamanan. Jadi kalau tidak ada budaya yang benar, baik di dalam lembah, baik di dalam tantangan, maupun di dalam kenyamanan, maka tidak akan ada sebuah alat, tidak akan ada sebuah sarana untuk engkau hidup di dalam promosi dan kemuliaan Tuhan. Tetapi ketika engkau ada dalam tantangan, engkau ada dalam lembah, engkau ada dalam sebuah kenyamanan, tetapi engkau hidup di dalam budaya yang benar, yaitu
perhatikan kapasitas Anda. Ingat 5 garis yang bodoh dan 5 garis yang bijaksana. Ketika mereka ingin menyongsong mempelai, maka mereka melihat bagaimana mempelai itu akan datang dan mereka bersiap-siap untuk menyongsongnya. Tetapi 5 garis yang bodoh kehilangan minyaknya. Dia katakan di situ hampir habis dan dia keluar dan akhirnya dia ketinggalan. Nah, kapasitas yang benar yaitu ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, biarlah kita tahu bahwa hidup kita adalah sebuah hidup yang senantiasa kita harus perhatikan dengan seutuhnya sehingga tidak ada sesuatu yang membuat bahwa kita akan ketinggalan dengan waktunya Tuhan. Baik itu kedatangannya maupun itu segala berkat-berkat yang datang dari kita. Ya, sebenarnya yang saya saksikan bagaimana Tuhan bawa kapasitas sudah siap, Tuhan limpahkan. Kapasitas sudah siap, Tuhan jaga. Jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lambat. Kita tidak tahu Tuhan tepat pada waktunya. Ya, Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita bersama-sama memperhatikan minyak kita? Bagaimana kita bersama-sama memperhatikan kalau sebuah petromak, kalau sebuah lampu itu tidak ada minyaknya, itu berarti kan tidak ada sesuatu yang membuat dia menyala. Nah, apa yang membuat hidupmu menyala? Apa yang membuat hidup kita seakan-akan bahwa kita nggak hanya hidup aja gitu loh. Kita tidak hanya ya pagi minum kopi, kita gitu enggak itu doang kalau ini dikasih Tuhan. Jadi bagaimana bahwa hidup kita seakan-akan ada sesuatu hal yang mulai mengalir, sesuatu yang dari minyak yang dirasakan, bagaimana dengan karakter kita, bagaimana dengan pengurapan kita, bagaimana dengan kebaikan, bagaimana dengan kasih, bagaimana dengan semua yang terpancar melalui hidup ini, yang membuat hidup itu benar-benar hidup sesungguhnya, bukan hanya sekedar hidup seperti zombie gitu. Bapak Ibu, dan jangan bilang bahwa di kalangan hamba Tuhan nggak perlu teladan. Sama Bapak Ibu, sama aja. Ada di kantor, ada di masyarakat, lakukan apa? Kami juga sama Bapak Ibu. Kalau seorang hamba Tuhan tidak serupa dengan Kristus, tidak memiliki kehidupan budaya Tuhan, maka dia bisa aja. Ada satu Facebook seseorang terus berbicara mengenai cari gereja di mana pendetanya yang bisa mempertanggungjawabkan keuangan. Ya, ada siapa? Cari gereja yang hanya orang bisa berkhotbah tapi nggak bisa lakukan. Ini orang dengan kepada siapa? Saya tahu sih. Kalau saya tahu kepada siapa dia juga. Saya tahu. Nanti kalau saya katakan nanti kami. Saya tahu kepada siapa. Kalau berbicara tentang keputusan, kalau berbicara tentang kebenaran, luar biasa. Tapi bisakah seorang pendeta mengakui dengan kisah begitu? Saya tahu, tapi ada Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita adalah orang-orang yang memiliki sebuah kapasitas, dan kita adalah orang-orang yang sedang dipersiapkan untuk kerajaan Allah, tinggal di dalam kerajaan Allah. Ya, itu dong. Mari kita berjuang bersama-sama. Mari kita hidup di dalam promosi yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Promosi datang bukan karena seperti ya, saya kan sudah saksikan Bapak Ibu. Gak harus dalam sebuah komunitas yang bagaimana, gak harus dalam sebuah gereja yang bagaimana, bukannya saya ini dan segala macam, tetapi jalannya tadi apa yang ikut prosesnya Tuhan, ikut apa yang Tuhan tuntun dalam kehidupan kita. Disitulah engkau sedang hidup menggenapi rencana Tuhan. Itu kan Bapak Ibu. Nah,
di sisi